A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi li talibil ilmi ayyasbuta wa yasbiru ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara. Fayambagi mangka siyogia li talibil ilmi kadu wong kang ngeprih ilmu ayyasbuta apa yentah tetap ia talib wa yasbiru lan sabar ia talib ala ustadin ingatase ustad atau ingatase guru wa ala kitabin ingatase siji kitab hatta la yatrukahu sehingga ora ninggal akan ia talibhu ing kitab abatara hale mutus ia talib wa ala faninan ingatase siji pan ilmu hatta la yastagila sehingga ora pakewuh hatta la yastagila sehingga ora sibuk ia talib bifanin akhara kelawan pan kang muneh qabla ayut kina ing dalam sedurunge yentah yakin ia talib al awwala ing pelajaran kang awal wa ala baladin nan ing atase siji kampung hatta la yantakila sehingga ora pindah-pindah ia talib ila baladin akhara maring kampung kang muneh min ghairi daruratin saking saliyane darurat fa inna dzalika kullahu mangka setuhune mengkono-mengkono madkur kullahu kabeh dzalik yufarriqu iku gawe misah akan ia dzalik al umura ing pirang-pirang perkara wa yusgilu lan gawe sibuk ia talib al qalba ing ati wa yusgilu lan gawe sibuk iya zalik al qalba ing ati wa yudayyi'u lan gawe sia-sia iya zalik al awqata ing pirang-pirang waktu wa yu'dil muallima lan gawe milarani iya zalik al muallima ing guru. Jadi fayam bagi li talibil ilmi sebaiknya seorang santri ayyas buta tetap istiqomah wa yasbira dan bersabar ala ustadin kepada seorang guru wa ala kitabin baik dia bersabar kepada seorang guru dia juga harus bersabar kepada materi pelajarannya hatta la yatrukahu abatara sampai dengan ia tidak meninggalkan guru ataupun pelajarannya wa ala fanin hatta la yastagila dan seorang santri juga harus tetap dan bersabar kepada satu bidang ilmu hatta la yastagila sampai dengan ia tidak sibuk bifanin ahra dengan bidang ilmu yang lain qabla ayat kinal awwala sebelum ia yakin paham betul sangat paham terhadap satu pelajaran yang pertama wa ala baladin dan seorang santri juga dia harus tetap bersabar terhadap satu kampung ia tinggali hatta la yantakila sampai dengan ia tidak berpindah-pindah ila baladin akhara ke kampung yang lain min ghairi daruratin terkecuali dalam keadaan darurat fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura maka yang yakin itu fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura karena yang demikian itu baik terhadap seorang gurunya baik terhadap pelajarannya baik terhadap satu bidang ilmunya ataupun terhadap tempat tinggalnya itu yufarriqul umura dapat memisahkan sebuah permasalahan atau dapat memisahkan banyak permasalahan jika ia tidak bersabar kepada seorang guru, kepada satu pelajaran, kepada satu bidang ilmu ataupun kepada satu tempat tinggalnya. Itu semuanya dapat memisahkan sebuah atau banyaknya permasalahan. Bahkan yang demikian itu juga dapat wa yushgilul qalba, yang demikian itu juga dapat menyibukkan hatinya yang tadinya harusnya fokus terhadap pelajarannya, akhirnya dia tidak fokus dengan pelajarannya dikarenakan banyak hal yang tadi disebutkan.
Wa yudayyi'ul awqata, dan yang demikian itu juga wa yudayyi'ul awqata, dan yang demikian itu juga dapat menyia-nyiakan waktu. Mengapa demikian? Tentu satu, dengan kita gonta-ganti guru, dengan kita tidak berpindah-pindah satu pelajaran ke pelajaran yang lain, dengan kita berpindah-pindah satu bidang ilmu sebelum dipahami, dengan kita berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, ini juga semuanya karena kita tidak cepat dalam keberhasilan menuntut ilmu, maka yang demikian itu dapat menyia-nyiakan waktu. Dan bahkan selain itu, wa yu'dil mu'allima, dapat menyakiti perasaan seorang guru. Orang ngaji baru 1 bulan belum pintar, sudah ganti guru karena pindah. Orang belum paham dengan satu bidang ilmu, dia sudah pindah. Belum paham dengan satu pemahaman pelajaran, belum paham terhadap satu pelajaran, kemudian ia tidak mau belajar lagi, ini juga akan dapat menyakiti perasaan guru yang mengajar di bidangnya. Wa yang bagi ayasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu, dan sebaiknya seorang santri harus bersabar terhadap apa yang ia inginkan. Apa? Contohnya apa yang disampaikan oleh seorang penyair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi, sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah hina disebabkan eksistensi hawa nafsu itu tersebut. Wa sari'u kulli hawa wa sari'u kulli hawa sari'un hawanu, dan bantingan setiap hawa nafsu atau desakan setiap hawa nafsu adalah desakan kehinaan. Orang yang mengikuti hawa nafsu maka dirinya akan menjadi hina. Hina bagaimana? Contoh, orang yang mengikuti hawa nafsunya, waktunya dia belajar ngaji, dia lebih milih tidur. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, harusnya dia waktunya dia apalagi? Ya, ini kaitannya masih tentang belajar. Berarti kita singgung tentang ngaji. Orang yang mengikuti hawa nafsu disebut dengan sebuah kehinaan bagi dirinya. Mengapa? Karena orang yang meninggalkan suatu pelajaran, maka dia akan tertinggal mata pelajarannya. Dan pada waktunya dia tidak akan paham dengan materi tersebut. Maka dia secara tidak langsung dia akan menghinakan dirinya. Selain itu akan menjadi bumerang untuk masa depannya. Orang yang gagal dalam menuntut ilmu biasanya gagal di semua bidangnya. Orang yang ngaji rajin, harapannya menjadi seorang muallim atau seorang ustadz di kampungnya ataupun di tempat tinggalnya. Tapi karena ketika belajarnya mengikuti hawa nafsunya, waktunya ngaji dia tidur, waktunya ngaji dia main, waktunya ngaji dia nonton TV dan lain sebagainya, sehingga dia tidak berhasil. Maka ketidakberhasilannya ini akan menghinakan dirinya untuk masa depannya. Begitu, maka disebut dengan orang yang menuntut ilmu yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya akan menghinakan dirinya pada waktunya. Gitu. Wa yasbiru alal mihani wal baliyati,
dan seorang santri harus bersabar terhadap ujian dan musibah. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan seorang santri harus bersabar terhadap ujian dan musibah. Biasanya kalau orang santri, biasanya seorang santri itu kalau dia mesantren di pondok, ya itu suka dikasih ujian berupa penyakit. Apa biasanya? Biasanya pada budugan. Pada budugan itu. Jadi pada gatal-gatal, penyakit gatal-gatal. Itu semua santri itu biasanya merasakan. Kalau malam banyak yang menerornya, ya apa? Berupa nyamuk. Ya, jadi santri itu kalau ya, santri itu kalau di pesantren itu banyak ujiannya. Ya ujiannya adalah apa? Ujiannya penyakit buduk kalau bahasa keronjonya, bahasa Indonesianya apa? Korengan. Ya. Jadi santri itu biasanya kalau di pesantren penyakitnya penyakit gatal-gatal yang menjadi penyakit gatal-gatal yang menjadikan kulit kita jadi korengan dan sebagainya. Tuh, itu sudah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi, memang sudah umum, ya. Jadi bagi santri itu harus bersabar menghadapi itu ujian. Kalau dia lulus ujian itu, maka insya Allah dia akan bisa melanjutkan perjalanan pelajarannya di kemudian hari. Selain itu, santri itu biasanya selain diuji penyakit, dia diuji masalah kebetahannya. Nah, karena di pesantren tidak ada yang enak, setiap hari makannya apa adanya. Menunya hari ini telur, hari besok tempe, besok tahu sama mie, sama indomie, begitu. Ya, nggak ada yang mantep. Kalaupun ada ayam itu kayaknya sebulan sekali ada mungkin. Tuh, kalau di rumah kita pengen makan ayam ada, pengen makan bakso ada. Hah? Apa aja ada, tinggal nyebut sama orang tua. Emak, abah pengen makan bubur. Emak, abah saya pengen makan ayam. Emak, abah saya pengen makan daging, makan soto dan sebagainya. Gitu kan? Kalau santri nggak bisa. Dia pengen makan ayam, dia ngelitung duitnya. Waduh, duitnya tinggal sedikit. Dia pengen makan yang enak-enak, dia pas hitung, waduh, nggak cukup 1 bulan, nggak cukup 2 minggu, nggak cukup 1 minggu lagi, gitu. Begitu, selalu begitu mereka, ya. Nah, Ustadz bisa sampaikan begitu, kenapa? Karena memang dulu Ustadz juga memang merasakan begitu. Zaman Ustadz dulu 100.000 2 minggu, ya, 100.000 2 minggu. Iya, untuk persediaan 2 minggu. Bahkan Ustadz pernah merasakan 1 hari itu makan 1.500. 1.500. Pagi-pagi makan nasi uduk itu 500. 500 perak dapat nasi uduk. Coba, sisa 1.000. Siangnya beli sayuran, masih dapat 500 perak. 50 perak sayuran. Nah, coba sampai sore, ya banyakin nasi sama kuah. Kalau beli sayuran banyakin kuah sama garam. Kalau misalnya sudah habis perbekalan kan ada garam, udah jadi nasi kasih garam. Begitu, digempel-gempel dah pakai tangan biar jadi buletan kayak ketan, kayak gitu. Itu santri tuh Ibnu. Oh, belum pernah mondok kan? Nah, iya itu. Maka yang demikian itu diantara ujian santri. Kalau dia berhasil maka insya Allah
cita-citanya akan tercapai. Maka dikatakan hozainul muna ala qanatiril mihani, gudangnya cita-cita itu ada di atap ujian, ada di atas ujian. Jadi kalau kita misalnya pengen jadi kiai, berarti ujiannya adalah yang seperti tadi, ujian-ujian ketika kita ada di pesantren. Kalau cita-cita kita ingin menjadi polisi, berarti ujiannya adalah fisik kita, mental kita, begitu kan? Nah, kalau kita cita-citanya ingin jadi pedagang, berarti ujiannya adalah apa? Harus mempersiapkan modal, harus mempersiapkan mental juga, harus mempersiapkan strategi marketing dan sebagainya. Begitu ya. Semua cita-cita ada ujiannya. Gitu. Semakin tinggi cita-citanya maka semakin banyak ujiannya. Ya, kalau cita-citanya jadi tukang gorengan mah ujiannya paling disuruh jaga gorengan dari pagi sampai sore. Sama apa? Ngadepin minyak sayur. Ya, ada ujian yang lain lagi, ada begitu sudah digoreng gorengannya hujan jadi melempem si gorengannya. Ya, jadi semua bidang itu ada ujiannya. Jangan dikata kita sesuatu itu mulus begitu saja, nggak ada. Semuanya pasti ada ujiannya. Ya. Bahkan ada sebuah syair nasyid, ada sebuah nasyid yang pernah dibuatkan oleh seseorang, yang nasyid tersebut diperuntukkan untuk sahabat Nabi, mantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bunyinya ala la tanalul ilma illa bisittatin, ingatlah bahwasanya engkau tidak dapat memperoleh ilmu terkecuali dengan 6 hal. Nih, ingat ini nasyid untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu artinya sama dengan nasyid ini cocok untuk kita yang sedang belajar. Apa katanya? Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, engkau tidak akan memperoleh ilmu terkecuali dengan 6 hal. Apa yang 6 hal tersebut? Sa'unbika an majmu'iha bi bayani dzakain. Saya akan menceritakan kepada kamu atau memberitahukan kepada kamu tentang perkumpulan yang 6 tersebut, atau tentang kumpulan yang 6 tersebut, dengan menjelaskan apa? Tentang kecerdasan. Dalam arti yang lain, karena ini syair singkat tidak ada penjelasannya. Nah, dalam hal yang lain, orang yang menuntut ilmu harus cerdas, gitu. Wahirsin, harus punya minat besar, jadi keinginannya harus tinggi. Jangan cuman pengen sesaat, atau jangan cuman keinginan yang dipaksakan oleh orang tua. Jadi harus ada keinginan besar di hati kita. Kita ingin jadi kiai misalnya, gitu kan, kita ingin jadi ulama, ya. Jadi harus punya keinginan itu. Wastibarin, harus punya kesabaran yang tinggi. Jangan pengen cepat bisa, apalagi kalau ngafal Al-Quran, pengennya 1 tahun hafal 30 juz misalnya. Itu namanya enggak sabar, enggak bisa begitu, ya. Atau di dalam ilmu nahu, kita misalnya 1 tahun pengennya hafal semua ilmu nahu, enggak bisa. Wabul gotin, dan penjelasan tentang bekal yang cukup, karena orang belajar harus ada bekal. Bekal apa? Ya, bekal untuk tinggal di pesantren. Kalau tidak tinggal di pesantren berarti apa? Bekal
untuk persiapan belajar. Ya kalau kayak kalian kan nggak di pesantren, berarti bekalnya apa? Kalau bukan tinggal di pesantren, ya kalau di pesantren kan bekal kalian untuk jajan di pesantren, kemudian untuk administrasi di pesantren. Tapi kalau kalian tidak tinggal di pesantren, berarti cukup administrasi untuk ngajinya, administrasi untuk sekolahnya, gitu. Jadi harus ada. Kalau misalnya bermasalah di situ, kalian akan menemukan masalah, sulit memperoleh ilmu. Jadi jangan dikata, wah saya mengaji di sini mah ada bayarannya. Jangan, itu diantara bulghatin. Ya, supaya kita berhasil menuntut ilmu, maka harus ada bulghah. Gitu, ya. Jadi jangan dianggap bahwa seorang kiai atau seorang ustadz ketika mengajar kemudian harus dibayar. Kemudian dalam persepsi kita, kalau nggak dibayar mah nggak ngajarin. Nah, itu jangan ada begitu, ya. Karena pada dasarnya orang yang ngajar juga punya kepentingan. Iya, punya anak, punya istri, begitu kan? Nah, maka harus ada bulghah, bekal. Ya, kalau di pesantren selain dia bekal untuk tinggal di pesantren, kedua dia juga harus ada administrasi, gitu. Ya, kalau di sekolahan, kalau di pengajian, wa irsyadi ustadin, dan dia harus mendapat bimbingan dari gurunya. Kalau misalnya ketika kalian belajar kemudian nggak ada gurunya, ini akan menghalangi kesuksesan belajar. Ya iyalah, kalian belajar di sekolah kemudian gurunya nggak ada mulu misalnya, ini akan menjadi masalah dalam belajar kalian. Ngaji di majelis taklim tapi gurunya nggak ada mulu, sibuk dengan urusan bisnis misalnya, maka itu akan menjadi tanda kegagalan kita dalam belajar. Watuli zamanin, dan harus memerlukan waktu yang panjang. Kalau di ngaji, ya itu ada istilah ngajinya berapa tahun, tidak ditentukan kalau ngaji. Tapi kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, gimana? Uttubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari tiang gantungan sampai dengan tiang lahat. Maksudnya dari kita kecil sampai dengan kita tua, bahkan bau tanah, namanya ngaji harus tetap ngaji. Tuh. Tapi kalau di pendidikan umum, ngaji, sekolah itu atau belajar itu ada masanya. TK sampai berapa tahun, SD sampai berapa tahun, SMP harus berapa tahun, nah, kuliah S1 berapa tahun, S2 berapa tahun, S3 berapa tahun, kan ada masanya. Gitu. Jadi namanya belajar harus membutuhkan waktu yang panjang. Jangan kita baru belajar 1 tahun sudah tidak mau ngaji. Sudah kita lulus SMP nggak mau ngaji. Sudah lulus SMA nggak mau ngaji. Tuh begitu. Nggak bisa. Wa amma ihtiyarus sariki wallah bisa.